وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأرثنا من الظلمات إلى النور التوحيد والهدى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Musyawarah Al-Amanah dan jajarannya, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah SWT. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, dan adik-adik saya yang saya cintai. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan syukuran rahmat dan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, satu lagi adalah nikmat kesempatan. Karena nikmat kesempatan ini tidak dapat dinikmati oleh semua hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena kadang Allah memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hamba Allah yang ada seperti kita ini. Pada saat ini mungkin saudara-saudara kita yang sedang sakit atau berbaring di rumah sakit tidak mampu dan tidak bisa bersama dengan kita melakukan sholat tarawih, sholat kita berjamaah dan melakukan aktivitas yang ada di bulan Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan jamaah Musyawarah Al-Amanah apabila pada saat ini ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan disehatkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, idola kita, tuntunan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat termasuk kita agar senantiasa tetap istiqomah hingga sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kita adalah dalam keadaan ibadah yang ada di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Dan pada saat ini kita sudah diumumkan lagi hari yang ke-26, betul? 26 ya? Ke-26. Nanti malam ganjilnya kemarin dan besok baru malam ganjilnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan sehat oleh Allah Ta'ala dan kita bisa mengikuti ibadah-ibadah bulan suci Ramadan dan sampai akhir Ramadan dan melaksanakan sholat Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa dalam bahasa secara etimologis itu adalah hanya menahan makan dan minum saja, itu toh. Jadi kalau secara terminologi bahwa puasa itu adalah menahan makan, minum, menawan-nawan nafsu, dan di mana waktu sabar, Gufirallahu mataqaddama min dzambi. Beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara terminologi. Dan di bulan suci Ramadan ini kenapa disebut dengan bulan yang mulia? Karena disinilah letaknya bahwa Allah akan mengangkat hamba-hambanya, orang-orang yang beriman menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar dan landasan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh misalnya bapak dengan seorang istri tercinta punya panggilan tersendiri, panggilan tersayang. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya panggilan khusus. Ya bikirmilah kumairah. Mungkin bapak-bapak juga demikian. Ini panggilan Allah kepada hambanya yang disayang, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak wahai orang-orang muslimun? Bukan ya ayuhan nas, ya ayuhan kafirun. Inilah
perbedaannya. Kita dipanggil oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Allah. Wa inna huli wa ana ajibihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah, kata Allah dalam hadis qudsinya, yang akan memberikan pahala kepada hamba-hambaku yang berpuasa. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bulan suci Ramadan ini adalah mengangkat derajat seseorang hamba Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai yang beriman diangkat menjadi laku kita takut, diangkat menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mulia di hadapan Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di antara kamu, di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi yang tidak bertakwa, tidak beriman di hadapan Allah adalah tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari seorang yang beriman dianggap menjadi orang bertakwa. Takwa itulah keutamaan dari bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah Allah meluaskan, memberikan pahala atau ampunan yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Wazan guru makburun, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mengharap dan beriman, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Nah, itu. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah di masa-masa lalu. Itu kata sebagian ulama mengatakan bahwa yang di bulan suci Ramadan ini yang diampuni itu hanya dosa-dosa kecil yang rontok. Nah, bagaimana Pak kalau dosa-dosa yang besar? Dosa yang besar ada syaratnya, yaitu dengan taubatun nasuha. Tobat bertobatnya ada dua, Pak Bu. Pertama taubatun nasuha, dan yang kedua tobat tomat. Kalau taubatun nasuha adalah tidak mau mengulangi perbuatan dosa yang mengandung dosa yang pernah dilakukan pada hamba Allah ini. Dia mengharap Allah agar diberikan hidayah dan petunjuk untuk tidak melakukan perbuatan berbuat dosa besar lagi, dan kapok tidak mau melakukan perbuatan yang dilakukan seperti yang lalu. Dan kalau tobat itu setelah dia tobat, sekarang Allah mengampuni sebulan lagi tobat jadi capek ya kan? Dan itu namanya tobat tomat. Untuk itu mudah-mudahan kita selalu apabila mendapatkan ujian dari Allah, melakukan apapun yang mengandung dosa, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah di bulan suci Ramadan ini adalah wa amalu mudu'ahud. Jadi meningkatkan amal dan ibadah daripada orang-orang yang berpuasa. Kok bisa meningkat? Bisa. Contoh, pada saat biasanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu telah memberikan minuman atau kopi karena tertentu, ya, habis makan roti misalnya, bapak-bapak langsung ngedumel dan marah. Tapi ibunya aja, kenapa? Gampang kok. Padahal ibu sangatlah memberikan minum kopi misalnya. Kok bapak tidak marah? Biasanya marah. Sekarang lagi berpuasa. Nah, puasa ini adalah mempunyai tameng atau perisai. Tameng atau perisai itu untuk ambil yang keempat. Dan juga meningkatnya sedekah. Berlomba-lomba melakukan sedekah. The power of magic,
dia melakukan takbir dan sedekah, berlomba-lomba melakukan sedekah, the power of fajr, dia melakukan takbir dan dia sudah membaca keutamaan daripada takbir dan memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Karena memberikan orang yang berpuasa sebagaimana yang disampaikan oleh hadis riwayat Tirmidzi nomor 807 bahwa man fataro iman kana lahu mislu ajrihi. Dan siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa dan dirinya juga berpuasa, maka pahalanya akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan ibadah puasa itu. Jadi itulah keutamaan dan semua amal ibadah kita dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yaitu kita terhindar dari hawa nafsu. Apa? Terhindar dari hawa nafsu. Kenapa terhindar? Karena ada berita sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asiyatu sunnatun," bahwa puasa itu adalah merupakan pamen atau perisai bagi orang-orang yang melakukan melakukan ibadah puasa, jadi sebagai pamen. Jadi karena berpuasa sehingga dia tidak melakukan sesuatu hal yang mengandung dosa, karena dia ada perisai, ada pamen untuk tidak melakukan itu. Kenapa ini ada pamen? Karena kata Rasulullah SAW bahwa pada bulan Ramadan ini pintu langit dibuka luas atau surga dibuka luas, pintu neraka ditutup dan setan-setan terbelenggu atau dilantik. Wa idza qala sahru Ramadan musikat abwa bersama wa bulikat abwa jahannam wa fusilatis ayati. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka dan neraka jahanam ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, itu menjadi suatu perisai panen dalam orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Makanya di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita ketinggalan. Bulan 10 terakhir ini, kenapa masih harus tidak tepat? Lebih baik dari 10.000 bulan ini. Karena apa? Karena apabila ditentukan misalnya malam 25 malam 27, maka orang akan berdulur-dulur untuk melakukan sholat itikaf pada malam, yaitu malam 27 misalnya. Makanya ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini memang di bulan demikian agar di malam-malam terakhir ini hamba-hamba Allah yang melakukan puasa bulan Ramadan ini lebih giat dan lebih tingkatkan nilai ibadahnya dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Sehingga insya Allah apabila kita melakukan insya Allah akan kita mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan malam yang bulan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kan kultum ya Pak Bu, jadi nambah 3 menit boleh ya Pak? Tidak menit. Sekarang buku modern yang disampaikan oleh Buya Hamzah, filosofi modern yang disampaikan oleh Buya Hamzah, ada suatu raja pada saat itu, yaitu Raja Iskandar Sultanani. Raja Iskandar ini adalah raja yang arif dan bijaksana, memperhatikan rakyat, memperhatikan semua rakyat yang ada
di bawahnya. Pada suatu hari, raja yang adil dan bijaksana ini, tanggal bijaksana ini, menyampaikan kepada para rakyatnya dan dibentuk pasukan 3 kloter atau 3 pasukan. Pasukan pertama, pasukan kedua, dan pasukan yang ketiga. Wahai rakyatku dan pasukanku, kita akan memperluas wilayah. Nanti pagi kita akan berangkat menyeberangi sungai yang begitu gelap, tidak ada lampu dan tidak ada lentera. Dan apabila nanti sampai di sana malam gelap gulita itu, kalian akan menyeberangi sungai dan kalian mengambillah apa yang Anda rasakan pada saat menyeberangi sungai itu. Singkat cerita bahwa sampailah pasukan 1, 2, 3 ini sampai akan menyeberangi sungai yang ada yang telah ditentukan oleh sang raja tadi. Pasukan pertama mulai masuk menyeberangi sungai tadi dengan bergumam dalam hati mereka. Ini bukan kata raja yang kita rasakan, tidak ada rasa apa-apa. Ini hanya air dan batu. Jadi tidak bisa ambil. Akhirnya pasukan pertama jalan. Kita pasukan yang kedua begitu masuk ke dalam sungai yang gelap gulita tanpa lentera tadi, bergumam dalam hatinya. Ini pesan raja adalah raja yang baik dan bijaksana terhadap rakyat. Untuk itu harus aku patuhi. Dan ini termasuk rakyat atau pasukan yang loyalitasnya agak tinggi. Jadi mereka mengambil apa adanya dimasukkan dalam ransel dan kantong mereka, lalu jalan ke berjalan. Apa yang dirasakan, yang tidak diambil. Cuma asal saja. Dan itulah pada saat pasukan yang ketiga. Pasukan yang ketiga ini adalah pasukan yang tanggung jawab, loyalitasnya lebih tinggi daripada yang lain. Apa yang disampaikan oleh raja dipatuhi. Dia masukkan apa yang ada dirasakan di hati mereka, dimasukkan dalam ransel mereka dengan berjalan terseok-seok dan berat membawanya. Namun ini perintah raja tetap akan dilaksanakan. Ibarat pagi di tempat yang telah ditentukan oleh raja. Pasukan 1 dan sampai 3, tolong apa yang telah kami perintahkan tadi, tolong dibuka kantong atau ransel kalian. Begitu dibuka, untuk bilang saya, begitu dibuka adalah berisi intan dan berlian. Luar biasa. Jadi setelah melihat bahwa itu intan dan berlian yang tidak mengambil merasa menyesal seumur hidup, karena dia tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh raja. Sebetulnya saya tahu dia rakyat dan pasukan ini makmur kalau seandainya mengambil apa yang diperintahkan tadi yang ada di dalam sungai. Tapi yang pertama berhasil dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan raja, akhirnya menyesal semua itu. Dan yang pasukan 2 hanya mengambil seperlunya saja. Kalau ada pertanyaan saja bisa menjawab. Itu bisa menyesal. Kenapa saya tidak mengambil ransel dan kantong saya penuhi, sehingga bisa untuk hidup saya bisa hidup 2 keturunan dan generasi ini dan berjalan. Dan yang berbahagia adalah pasukan yang ketiga. Dia sangat senang dan terbawa karena mentaati dan loyalitas terhadap apa yang diperintahkan oleh raja yang kami bukan. Kalau Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, itu adalah sebagai analogi bahwa di bulan suci Ramadan ini, apabila kita tidak mampu, tidak mau mengambil hikmah-hikmah dan ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan kerugian selama-lamanya, kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat, seperti pasukan yang pertama. Yang tengah-tengah boleh karena mungkin kesibukan. Dan kita kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, mari kita lebih tingkatkan lagi pada bulan Ramadan dengan 10 yang terakhir ini, dengan kita rajin bermasjid, rajin sholat bersama, rajin sholat juga
dan kita beribadah dan kita berlatih kita lagi bermasjid, lagi sholat berjamaah, lagi sholat juga, dan kita beribadah dan kita berlatih kita di malam terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita jalan sehingga kita mendapat keberuntungan karena mendapat pahala yang dilipatkan gandakan oleh Allah SWT, mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga mendapatkan keuntungan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Buruk pilihan, buruk cenderawan, cukup sekian, terima kasih. Apabila saya dapat katakan mohon dibuka pintu maaf saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.